Sejak akhir Januari hingga awal Februari ini, puluhan sivitas akademika dari berbagai kampus menyuarakan keprihatinan terkait dengan kondisi demokrasi Indonesia yang disebut sedang tidak baik-baik saja. Belakangan ada pula kemudian yang menyuarakan narasi sebaliknya, yakni puja-puji terhadap pemerintah Joko Widodo dengan segala pencapaiannya. Lalu mana saja kampus yang sudah bersuara, kami memetakannya untuk Anda. Kita akan saksikan bersama. Di slide pertama, kami merangkumkan data paling tidak hingga 5 Februari ini paling tidak ada 30 kampus. Memang dimulai pada saat 31 Januari lalu oleh UGM, kemudian dilanjutkan oleh UI Yogyakarta pada tanggal 1 Februarinya, kemudian dilanjutkan oleh Universitas Andalas dan juga Unhas ini pada tanggal 2, dan juga pada kampus-kampus lainnya seperti kemudian Universitas Indonesia, Pajajaran ini pada tanggal 3, disusul IPB, kemudian pada tanggal 5 Februari, paling tidak pada Senin kemarin ini terakhir data yang kami himpun, ada Universitas Erlangga dari Surabaya dan Universitas Brawijaya dari Malang. Total hingga Senin kemarin kami mengumpulkan data hingga 30 kampus dan ini belum termasuk yang sudah mendeklarasikan pada Selasa dan juga Rabu ini. Kita akan lihat slide selanjutnya. Dan paling tidak ini adalah kampus-kampus yang menyuarakan narasi sebaliknya, yakni paling tidak ada UMP, yakni Universitas Muhammadiyah Purwokerto, kemudian Undaris, Universitas Darul Ulum, STIE Surakarta, APN Surakarta, kemudian Unimus, dan juga Universitas Jenderal Sudirman. Ini yang menarik kemudian, tidak hanya disuarakan ataupun diunggah pada media sosial masing-masing lembaga ini, namun sejumlah atau perwakilan dari masing-masing pimpinan universitas ada juga yang mengunggah ke sejumlah akun media sosial TikTok yang juga sama begitu, sehingga ini menjadi menarik. Dan yang menarik bukan hanya dua kategori ini saja yang sudah mengkritisi atau menyuarakan keprihatinan ataupun yang mendukung dan memuji pemerintah terkait dengan penanganan COVID-19, presidensi G20 dan sejumlah pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah Jokowi kurang lebih dalam 9 tahun terakhir. Tapi juga ada yang menyuarakan bahwa telah dihubungi oleh pihak pemerintah ataupun aparat negara atau oknum aparat negara untuk menyuarakan dan juga memuji pemerintah. Misalkan seperti Rektor Unika dan juga yang terbaru adalah Rektor Universitas Atmajaya Yogyakarta yang kemudian mengatakan mendapatkan hal serupa, mendapatkan pesan singkat begitu. Bahkan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD ini menyatakan ada operasi senyap terkait dengan tekanan pada para rektor ini. Lalu sebenarnya apakah ini kemudian ada atau kemudian ada skenario baik dari yang mendukung ataupun yang mengkritisi pemerintah? Kami akan mengulasnya bersama dengan para narasumber yang sudah terhubung dalam sambungan Zoom. Ini kami sapa terlebih dahulu. Pertama adalah Wakil Komandan Tim Relawan TKN Prabowo Gibran, Immanuel Ebenezer. Kemudian Direktur Hukum TPN Ganjar Mahfud, Roni Talapesi. Kemudian Pakar Sosiologi Politik UNJ, Ubedillah Badrun. Selamat malam, Mas Noel, Mas Roni, dan juga Mas Ubedillah. Apa kabar? Ya, selamat malam. Malam semua. Malam. Baik, sebelum saya ke para narasumber, terutama ke Mas Roni dari TPN Ganjar Mahfud, kita akan dengarkan terlebih dahulu statement dari Mahfud MD terkait dengan adanya dugaan operasi senyap menekan rektor. Kita dengarkan bersama. Sudah UGM itu muncul lalu bermunculan jadwal, tetapi bersamaan dengan itu juga muncul sebuah operasi yang mendekati rektor-rektor yang belum mengemukakan pendapatnya, belum berkumpul untuk deklarasi. Mereka ini diminta untuk menyatakan sikap yang berbeda. Sikap yang berbeda didatangi mereka untuk menyatakan bahwa Presiden Jokowi baik, pemilu baik, penanganan COVID terbaik. Oke, langsung saja saya ke Mas Roni terlebih dahulu, Direktur Hukum TPN Ganjar Mahfud. Mas Roni, jadi artinya seberapa masif kemudian paling tidak klaim dari Pak Mahfud ataupun yang dimiliki TPN, apakah kemudian tidak ada satupun dari 6 tadi yang kemudian saya paparkan datanya yang memang secara murni begitu menyatakan dukungan atau pujian terhadap pemerintah Jokowi? Mas Roni. Ya, tentunya kan kita mengikuti ya perkembangan dari media terkait dengan pemberitaan hari-hari ini ya. Kalau kemarin saya mengikuti ada statement dari Rektor Unika Atmajaya Jakarta, dan juga pun kita mendapatkan juga di berita bahwa Rektor dari Universitas Katolik di Semarang juga yang mendapatkan telepon. Tentu hal ini mengkhawatirkan ya.
Nah, kami dari TPN Hukum Ganjar Mahfud tentunya sangat menyayangkan ya. Menurut kami itu kampus merupakan komunitas akademik, komunitas yang mempunyai analisis. Kampus itu tidak hidup di ruang hampa. Kampus juga bisa melihat apa yang terjadi di MK kemarin. Jadi menurut kami wajar saja kalau kalangan kampus bereaksi karena mereka juga tidak ingin bangsa ini mundur, setback ke belakang. Kita tidak mau kembali lagi ya kepada tahun 98, kampus itu kita lihat semua kampus bergerak yang mengkoreksi Orde Baru, mengkoreksi terjadinya KKN yang aktif, yang masif, mengkoreksi masa jabatan Presiden Soeharto yang terlalu lama. Oke, Aksi ini kemudian meluas karena didukung oleh rakyat ya. Mas Roni. Menurut kami kampus ini adalah penjaga moral ya. Baik. Kami ingin spesifik, Mas Roni. Jadi kalau Pak Mahfud mengklaim ada operasi yang menekan para rektor, ini artinya seberapa masif menurut data Pak Mahfud dan juga TPN, Mas Roni? Iya, kita melihat ya dengan adanya disampaikan oleh para rektor ya, kemudian tidak hanya dari Unika Atmajaya Jogja dan juga pun yang dari Semarang, tetapi juga pun ini dari UI yang menyampaikan bahwa sempat juga dikontak untuk menunda pelaksanaan penyampaian pendapat terkait dengan situasi saat ini. Tentunya kami sangat menyayangkan Mas Bram ya, karena kalau dibilang rektor ini adalah partisan, menurut saya tidak benar ya. Saya tidak setuju kalau dituduh akademisi seperti itu ya, karena menurut kami itu sangat merendahkan aspirasi dan kritik dari para guru besar. Kaum intelektual seolah-olah tak bisa memikirkan situasi bangsa ini, dan kami sangat menyayangkan. Baik, baik. Oke, saya minta komentar dari Bang Noel kalau begitu. Jadi ada kemudian tuduhan dari Prof. Mahfud mengatakan ada operasi begitu menggunakan instrumen kekuasaan begitu, Mas Noel? Pertama, siapa yang dibungkam? Kalau dibungkam artinya cuma 1 atau 2 yang terjadi. Ini banyak orang melakukan penyampaian pendapatnya, bahkan semakin menambah, artinya siapa yang diintimidasi. Ini aja sudah salah penempatan kata atau diksi. Apa yang diintimidasi? Namanya intimidasi itu sesuatu yang kiranya pada umumnya itu merasakan ketakutan, kemudian membahayakan seseorang. Kan tidak ada yang membahayakan, memang ada yang menakutkan. Dari apa yang dilakukan misalnya polisi. Ini narasinya kan justru saya melihat, justru narasi yang diciptakan oleh orang yang mengorkestrasikan ini malah bentuk intimidasi. Oke. Jangan salah dong, gitu loh. Kita gini, soal sikap, kemudian soal kemudian pernyataannya, itu kita sepakat bahwa jangan sampai yang namanya ada pembungkaman. Tapi faktanya tidak ada. Mana yang dibungkam? Saya tanya, kasih tahu saya mana yang dibungkam. Oke, kalau begitu kemudian dengan statement Rektor Unika yang mengatakan dihubungi oleh otoritas begitu, oknum aparat untuk kemudian melakukan video yang sama pujian terhadap pemerintah Jokowi, bukankah itu masuk dalam kategori itu, Mas Noel? Enggak, mana namanya intimidasi, itu membuat orang takut atau mencederai seseorang, ada nggak ditakutkan? Masa ditelepon aja dihubungin, salah. Oke, gitu jadi loh. itu tidak termasuk ya menurut Anda ya? Enggak, definisinya jelas dulu, mana dia benar-benar dilukai, dicederai. Terkecuali dia membuat ketakutan terhadap dirinya, lantas orang itu dicederai, kalau enggak kamu ngikutin saya, awas kamu ya, digampar dulu Pak, baru itu namanya intimidasi. Lo cuma bilang, Pak bikinlah narasi yang baik agar pemilu ini lebih kondusif, emang salah. Oke, baik, lucu baik. polisi bikin seruan dibilang intimidasi, tapi giliran kampus melakukan hal itu dibilang ya itu seruan, itu tidak fair dong. Oke, baik Mas Noel. Saya minta komentar dari Mas Subedillah kalau begitu. Sebelum saya ke Mas Roni terlebih dahulu. Mas Subedillah, jadi benarkah ini kemudian bukan masuk dalam ranah intimidasi begitu, hanya kemudian menghubungi walaupun juga ada seruan untuk membuat video yang sama begitu, Mas Subedillah? Ya, saya kira kita perlu melihat peristiwa ini dalam situasi yang lebih rasional ya. Bahwa intimidasi atau kekerasan itu sebetulnya tidak hanya dimaknai sebagai kekerasan fisik, tapi juga bisa melihat banyak referensi. Saya kira ada yang disebut dengan verbal violence, satu kekerasan verbal yang dinarasikan melalui kata-kata, maksudnya
mungkin dia tidak bermaksud melakukan tindak kekerasan, tetapi efek psikologisnya dia menjadi bagian dari kekerasan. Misalnya, kalau ada seorang rektor dihubungi oleh aparat, diminta, itu kan berarti ada sebuah proses nalar yang bekerja yang tidak natural dari seorang rektor. Dia disuruh kan. Jadi sesuatu yang tidak natural, tidak alamiah, dia dipaksa melakukan sesuatu itu sesungguhnya bisa masuk kategori kekerasan verbal. Bukan kekerasan fisik ya, dalam arti yang fisik. Saya kira maknanya lebih ke sana. Kalau kemudian rektor Unika Atmajaya itu tidak bersuara, mungkin dia merasa terancam secara psikologis, ya kan? Karena ketika perintah dari aparat dia tidak tunaikan, maka memungkinkan dia akan terus ditanya gitu. Meskipun bertanyanya sangat halus, Pak Rektor, kenapa belum? Kalimat halus itu dalam teknologi tertentu dia bisa bermakna kekerasan verbal. Jadi literatur tentang kekerasan itu sangat beragam. Meskipun misalnya apa yang terjadi hari-hari ini kan sebenarnya kita bisa melihat bahwa yang disuarakan oleh kampus itu natural sebetulnya melalui diskusi dan ya sah-sah saja lah. Lalu kemudian ada yang mendukung pemerintah juga saya kira itu sah-sah saja. Cuman persoalannya yang mendukung pemerintah disuruh kan itu problem gitu. Itu saja sebetulnya. Sementara yang bersuara kritis dia natural. Oke, kalau begitu natural ataupun tidak itu sebetulnya bisa kita lihat tidak Mas Ubedillah dari kemudian penyampaian narasinya, dari kemudian momentum timelinenya begitu. Bagaimana Anda bisa mengkaji itu, melihat itu? Sebetulnya suara-suara kritis dari kampus itu sudah lama. Sepanjang pemerintahan ini berkuasa, dari 2014 itu sudah banyak. Cuman sifatnya masih individual. Intelektual publik, termasuk saya menjadi bagian dari itu yang bersuara on the track ya dalam kerangka melakukan kritik. Tapi di akhir-akhir ini kemudian menjadi kesadaran kolektif. Karena memuncak persoalannya ketika Mahkamah Konstitusi dinilai oleh Mahkamah Kehormatan MK itu sebagai tindakan yang melanggar etika berat. Lalu kemudian berjalanlah proses politik itu, ditambah lagi kemudian Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memutuskan juga ketua KPU-nya melakukan tindakan pelanggaran etik. Jadi situasi etik ini kemudian membuat ada kesadaran kolektif dari para profesor untuk bersuara. Jadi sebetulnya itu saja sih sebetulnya. Kalau tidak ada peristiwa Mahkamah Konstitusi, tidak ada peristiwa DKPP tentang KPU, kemungkinan besar para profesor itu tidak akan bersuara. Ramai gitu. Oke, baik. Saya kira itu. Oke, Mas Ubedillah, saya ke Mas Noel kalau begitu. Saya minta komentar Anda terkait dengan tadi soal intimidasi. Saya ingin fokus di sana dulu untuk segmen ini. Ini nih, saya coba bacakan soal definisi intimidasi. Intimidasi dimaksudkan adalah perilaku yang akan menyebabkan seseorang pada umumnya akan merasa takut atau cedera atau berbahaya. Itu definisi dari sebuah intimidasi. Nah ini apa yang diintimidasi? Lantas siapa yang dicederai? Kalau saya jujur, kalau definisi mengikuti apa yang disampaikan Ubedillah, bahwa mereka yang menarasikan intimidasi, mereka telah melakukan intimidasi terhadap kita yang berharap demokrasi ini lebih baik. Dan bahkan bisa saya katakan lagi, mereka adalah ancaman terhadap demokrasi yang akan hari ini diharapkan oleh rakyat dengan cara yang terbaik. Kita berharap demokrasi ke depan ini lebih baik. Jadi mereka menarasikan atau mengorkestrasikan ini, mereka adalah ancaman nyata terhadap demokrasi yang hari ini. Oke, malah berbeda begitu ya perspektif Anda melihat. Oke, saya ke Bang Roni kalau begitu. Anda melihatnya seperti apa? Apakah memang yang menarasikan itu yang mengintimidasi, Bang Roni? Ya, menurut saya ini kan kampus ini kan penjaga moral ya, Mas Bram. Bahwa para akademisi ketika menyuarakan karena situasi sekarang sejak pasca Mahkamah Konstitusi, kemudian banyak yang menyuarakan tentang ketidaknetralan, kemudian menyampaikan supaya presiden jangan melaksanakan tugasnya, jangan melanggar aturan. Itu sudah disampaikan oleh masyarakat. Dan saya pikir bahwa apa yang disampaikan oleh kalangan kampus itu merupakan refleksi buat kita semuanya. Yang harusnya kita menjadi introspeksi, menjadi suatu alarm yang tentunya harus mengingatkan semuanya. Jangan nanti kalau seandainya seorang guru besar menyampaikan, ada yang mengkontak, ada yang bilang untuk tidak menyampaikan hal kebenaran, ini yang mengkhawatirkan, Mas Bram. Oke.
Ini yang mengkhawatirkan kalau seandainya guru besar yang sudah selesai dengan hidupnya, mereka hidup berbakti, mengabdi kepada kampus, kemudian mereka disampaikan kalau mereka itu dalam hal ini karena ada mengikuti pola-pola atau partisan, menurut saya itu sangat tidak elok. Menurut saya itu sangat tidak pantas. Kita dalam hal ini, buat para politisi, buat para konstetan, ketika kampus berbicara, itu harusnya menjadi refleksi buat kita. Ketika para guru besar menyampaikan hal-hal yang sangat mengkhawatirkan terkait dengan demokrasi yang terjadi saat ini, itu harusnya menjadi refleksi buat kita. Baik. Harusnya menjadi masukan positif harus buat kita. Terutama untuk Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi merasa bahwa ini adalah hal masukan yang baik, tentunya lah berhenti gitu loh, jangan cawe-cawe gitu loh, jangan memihak gitu loh, berhenti juga jangan sampai mempolitisasi hal-hal yang dugaan kami bansos, itu jangan gitu loh. Ini masyarakat, kenapa? Karena kemarin saya perhatikan Rektor dari Unika Atmajaya Jakarta menyampaikan ini merupakan puncak gunung es dari situasi yang ada. Mas Roni, tapi Presiden Jokowi pada hari ini sudah menyampaikan tidak akan berkampanye, tidak akan cukup kemudian statement itu menegaskan posisinya di depan publik, Mas Roni? Ya setelah kampus berbicara, setelah semuanya akademisi ikut berbicara, kemudian Pak Jokowi. Tapi begini loh, saya selalu ingat pernyataan Pak Jokowi, sen kanan dia belok kiri. Jadi buat kami tidak bisa juga percaya 100%. Apa yang disampaikan sama beliau, tetapi dalam perbuatannya belum tentu juga gitu loh. Karena masyarakat sudah melihat, kita mau demokrasi ini tumbuh secara sehat dan memberikan pelajaran kepada seluruh anak bangsa. Supaya kita menjaga kualitas demokrasi kita saat ini. Oke, saya akan minta tanggapan dari Mas Noel, nanti termasuk terkait dengan statement dari Bahlil Lahadalia yang sudah mengomentari pula mewakili dari pemerintah terkait dengan ini. Tapi jangan dijawab dulu karena kita akan jeda senak, pemirsa tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia. Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia dan saya masih dengan ketiga orang narasumber, ada Mas Noel, Mas Roni dan juga Mas Ubedillah. Tapi sebelumnya saya akan tampilkan dulu statement dari Menteri Investasi Bahlil Lahadalia terkait dengan polemik yang sedang terjadi. Kami akan tampilkan quotes-nya berikut ini. Oke, Bahlil mengatakan ini skenario sudah paham sebagai mantan aktivis, ya sudahlah, mana ada politik tidak ada yang ngatur-ngatur. Kemudian Bahlil juga berkomentar, katanya Civitas Akademika independen, kok ada yang mengangkat jari dengan nomor tertentu. Kok ada salah satu ketua partai di situ, yang benar aja bos. Kata Bahlil mengomentari sejumlah deklarasi dari Civitas Akademika, paling tidak dalam beberapa waktu terakhir. Saya ke Mas Noel terlebih dahulu, saya minta komentar terlebih dahulu terkait dengan statement ini, Mas. Ya, apa yang disampaikan Bahlil itu benar. Karena salah satu yang menyampaikan kritik atau keprihatinan itu adalah salah satu pengurus partai. Makanya saya sampaikan dari awal, ya mereka bagian dari kelompok partisan. Jadi kalau orang mau marah bisa kita buktikan kok. Gitu. Oke, tapi itu kedua gini, kami juga punya keprihatinan terhadap perilaku para rektor dan Civitas Akademik. Soal itu kami juga punya keprihatinan kok mereka ikut orkestrasi para politisi busuk yang bicara tentang kekuasaan, tapi diam ketika ada maling bansos, rampok bansos. Ini mana para akademisi ini? Mana Civitas Akademisi ini? Jujur, saya pertanyakan moralitas mereka. Oke, baik. Mas Noel, tadi sebelum jeda, Mas Roni kan mengomentari bahwa ya kalau kemudian mengkaitkan ini dengan partisan, bukankah ini mengkerdilkan, mengecilkan begitu peran dari guru besar yang juga membahas soal masalah bangsa hari ini, begitu ya. Mas Noel? Saya menganggap bahwa Civitas Akademik ini malah sedang merendahkan yang namanya pilihan demokratik rakyat itu sendiri. Yang mereka rendahkan adalah apa? Demokrasi yang diinginkan oleh rakyat. Oke. Jangan dong, rakyat hari ini sudah senang dengan demokrasi yang hari ini dipimpin oleh Pak Jokowi, jangan direndahkan dong. Jadi jujur saya anggap mereka adalah ancaman buat demokrasi. Karena mereka ikut orkestrasi para politisi busuk yang orientasi kekuasaan. Dan kami juga akan melakukan perlawanan.
Oke, jadi Kita maksud nggak Anda lapor yang mengecewakan, yang mengancam ini rektornya, sivitas akademikanya, atau yang menurut Anda ada di belakangnya yang mengorkestrasi semua ini, Mas yang di Noel? belakangnya, yang mengorkestrasi ini, yang Oke. mengorkestrasi ini, Oke, baik-baik. Saya ke Mas Ubedi gitu. lah. Kalau begitu, Mas Ubedi lah. Ya dalam pengetahuan saya yang sempit ini tentu guru besar setahu saya memang menjadi level terakhir pencapaian seorang pengajar begitu ya. Jadi seberapa logika ini bisa kita terima ketika dianggap partisan? Bukankah itu akan membahayakan sejarah mengajarnya, pengabdiannya terhadap dunia akademik begitu? Bagaimana Anda sebagai akademisi juga menjelaskan ini, Mas Ubed? Ya, saya kira Saudara Noel perlu dikoreksi juga, karena apa buktinya bahwa para guru besar itu partisan? Itu kan perlu ada data empirik untuk menunjukkan itu. Ada Ben, kita punya datanya Ben. Dengarkan dulu kan. Oke, Mas Noel tahan dulu. Nanti saya kasih kesempatan ya Mas Noel. Tahan dulu sebentar. Lalu Mas Ubed terlebih koreksi dahulu. Jadi itu datanya tidak valid untuk menyimpulkan semacam itu. Yang kedua saya koreksi tadi bahwa intimidasi itu salah satu cirinya memang menimbulkan rasa takut. Jadi rektor Atmajaya bersuara itu menandakan tanda-tanda itu. Jadi memang itu bagian dari intimidasi yang sifatnya verbal atau dalam bahasa lain disebut dengan kekerasan verbal. Jadi saya kira koreksi itu perlu dipahami. Jadi dan itu perspektif yang bisa kita terima. Kalau ada kekerasan itu lebih intimidatif lagi, kekerasan fisik ya. Jadi ada sifatnya verbal, ada yang non verbal. Kemudian soal Bahlil ini, menurut saya Bahlil Hadalia ini juga keliru karena guru besar itu dia tidak bisa dikendalikan oleh siapapun. Mereka adalah orang yang sudah mapan, ya karena pencapaian akademik dan profesional tertinggi di kampus adalah para profesor itu sudah mapan dan tidak ada kepentingan-kepentingan lain yang sifatnya pragmatis. Dan kita bisa cek sih sebetulnya, saya ngecek juga semua profesor itu, apa sih yang menyebabkan kemudian mereka bersuara. Tidak ada hal yang sifatnya politis, kecuali mereka gelisah dengan keadaan saat ini. Oke. Bahwa hal-hal yang sifatnya moral dan etik politik itu makin hilang dalam peradaban politik kita. Itu yang sebenarnya mengkhawatirkan para guru besar. Ya. Karena itu suara-suara mereka menurut saya itu mesti didengar sih oleh siapa yang berada dalam barisan kekuasaan. Saudara Noel misalnya ada di tim relawan di pemenangannya, ya dengarkan saja, itu koreksi gitu. Dan dibuka datanya, apa sih sebetulnya, kan mudah kok itu, di deklarasi guru besar itu, dibaca aja. Ada nggak yang kemudian menyudutkan secara personal? Kan enggak. Bahasanya juga santun, mengingatkan kepada saudara presiden agar hati-hati. Kan bahasanya seperti itu, tidak langsung membuat tuduhan-tuduhan kan. Jadi sepanjang bahasanya saya kira masih argumentatif, basisnya data, misalnya demokrasi memang memburuk gitu loh. Itu kan data. Meskipun faktor buruknya demokrasi tidak semata-mata faktor Jokowi kan begitu. Oke. Tapi ada faktor lain. Tapi secara empirik ini demokrasi kita memang memburuk. Mas Ubed. Skornya masih masuk kategori fraud demokrasi. Gitu. Oke, Ya, baik. Jadi kalau kemudian ada tuduhan partisan, artinya jauh dari itu ya? Jauh, itu tuduhan terburu-buru. Saya kira mestinya Bahlil Lahadalia perlu berdiskusi dengan kita begitu. Apa argumen dia sampai kemudian menuduh para guru besar itu partisan? Itu tuduhan yang apa ya? Menurut saya merendahkan kaum cendekiawan. Baik. Oke. Kan bisa dicek semuanya kok saya kira. Oke, saya kasih kesempatan pada Mas Noel, silakan. Ini gimana kita tidak curiga ketika merasa diintimidasi, kok lapornya ke salah satu kandidat yang akan mengikuti kontestasi di 2024 nanti. Dia coba melaporkan ke Pak Mahfud loh. Kok lapornya ke Pak Mahfud? Emang kenapa nggak lapor ke polisi? Atau kalau soal ini terkait pemilu, kenapa tidak lapor ke Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu? Artinya wajar aja ketika ada opini publik menyampaikan ya ini gerakan partisan. Oke, baik. Ya wajar dong ketika orang beropini, ada opini juga. Jangan juga kita punya argumentasi dilarang, dibatasi, kemudian orang lain diharuskan diiyakan argumentasi, nggak fair dong. Mas Noel, jadi artinya menurut Anda,
Oke, Mas Noel, jadi Tapi- menurut Anda karena laporannya ke Pak Mahfud, jadi kemudian ini bisa dilihat partisan. Maksud Anda begitu? Enggak, Bukan itu itu saya harus juga. luruskan. Memang Tidak ada. ada Oke, Mas Roni. melaporkan ke Pak Mahfud. Nah, itu Gini, kita harus luruskan ya. Kita Pak harus Mahfud luruskan, itu tidak ada yang menyampaikan. melaporkan Pak Itu Mahfud. ada tulisannya, ada Itu pernyataan karena Pak Mahfud. dari pemberitaan yang Oke, ada. oke, Mas Noel, ditahan dulu. Oke. Saudara Noel, Kita konfirmasi ini ke Mas sudah Roni. disampaikan publik Kalau secara Mas Noel, jelas. ditahan Tidak dulu. pernah. Tidak mungkin saya mengeluarkan pernyataan Tidak ini. Pak Mahfud Oke, yang menyampaikan. silakan. Oke, baik, baik. Silakan. Mas Noel, Boleh nggak kita saya sudah Pak Mahfud yang tanggap. menyampaikan itu. Baik, kita Boleh konfirmasi ke Mas Roni kalau begitu, silakan Mas jadi Roni. kalau tadi yang disampaikan oleh saudara Noel itu tidak benar. Karena kita mengikuti pemberitaan yang ada. Contohnya, rektor dari Unika Atmajaya Jakarta itu menyampaikan di salah satu media. Dan itu kita menonton. Seluruh anak bangsa menonton. Apa yang terjadi ketika dari kampus mau bersuara kemudian dikontak oleh oknum yang mengatakan ini supaya tidak menyampaikan terus menyampaikan capaian-capaian. Tapi kan mereka rektor menyampaikan ini tidak sesuai dengan hati nurani kita. Maka kita tidak akan mengikuti, kita akan menyampaikan hal yang benar. Begini loh, kalau hal seperti ini menurut saya kita harus menghargai kaum intelektual Bang Noel. Kita jangan melihat bahwa kampus ini seolah-olah tak bisa memikir secara jernih kondisi bangsa saat ini. Kalau kita mau melihat secara jernih dengan hati nurani apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi, kemudian apa yang terjadi pada saat-saat ini, kita harus fair dong. Baik. Saya yakin Bang Noel dulu tokoh dari 98. Kita tidak mau demokrasi kita mundur. Jadi hal-hal seperti ini yang disampaikan bahwa partisan, menurut saya itu harus dikoreksi. Baik, Bang Noel. baik. Oke, Dan Mas tolong Roni. sampaikan kepada saudara Balil, kalau saudara Balil tidak punya bukti yang konkret dan tidak bukti yang kuat, jangan melemparkan isu dengan sembarangan. Baik, oke. Kenapa? Waktu. Ini merendahkan akademisi, ini merendahkan sivitas, ya. Oke, Kami Mas juga Roni, keberatan. kami Saya sudah anak kampus, menangkap saya kuliah dari S1, pesan S2 Anda. sampai Oke. S3. Baik, Ya. terakhir saya ke Mas Ubed. Singkat saja Mas Ubed, Dan waktu kita terbatas. saya menghargai dosen saya, gitu loh. Oke, Ya. baik. Terakhir, Mas Ubed, silakan. Ya, saya kira dinamika politik ini kan sebuah keniscayaan ya dari ruang yang sangat terbuka, dan para guru besar tentu saja mereka adalah bagian penting dari apa yang disebut dengan magisterium scholarium, entitas kaum terdidik yang diskursus intelektualnya begitu panjang. Jadi rasionalitas sebetulnya yang membuat mereka terdorong untuk berargumen di arena publik dalam isu terakhir soal demokrasi yang makin memburu. Kemudian memadukan rasionalitasnya dengan pikiran jernihnya masuk ke dalam nuraninya begitu. Jadi sebetulnya para guru besar itu adalah kompas moral dari praktek kekuasaan yang ketika kekuasaan makin korup, misalnya kekuasaan makin jauh dari cita proklamasi, kekuasaan makin tidak demokratis. Jadi kalau kemudian dituduh hal-hal yang aneh oleh Mbak Lila dan lainnya, menurut saya itu adalah tuduhan yang sangat menunjukkan bahwa kekuasaan justru tidak memiliki moral karena mudah menuduh orang begitu tanpa basis data yang valid. Dan itu praktek kekuasaan justru makin menunjukkan amoralitas dalam politik kita kan begitu. Oke, Saya baik. kira itu, Mas Bram. Baik. Terima kasih Mas Ubed dan para narasumber. Sayang sekali waktu kita terbatas. Sebetulnya masih banyak dan panjang yang bisa kita bahas. Terima kasih. Pertama Mas Ubed adalah Badrun, pakar sosiologi politik UNJ. Kemudian Mas Roni dari TPN Ganjar Mahfud dan juga Mas Noel dari TKN Prabowo Gibran telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu Mas semuanya. Siap.